Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua aliran sekaligus, karena pembahasan masih dalam bentuk global saja, pembahasan sekadar pengantar untuk mengenalkan kepada mahasiswa tentang aliran semantik generatif dan aliran tata bahasa kasus. Mungkin bisa dibuka, kalau di buku aliran semantik generatif ini hanya 2 halaman 77 dan 78. Kemudian yang aliran tata bahasa kasus ada di halaman 79. Pembahasannya masih saya buat global saja untuk memahami, untuk mengenalkan kepada mahasiswa bagaimana sih konsepnya aliran semantik generatif itu. Mengapa kok namanya aliran semantik? Semantik biasanya kan kalau semantik ada kaitannya dengan makna, namun ini semantik kaitannya dengan tata bahasa. Baik, kita lihat satu persatu. Semantik generatif, aliran semantik generatif. Setelah minggu lalu kita bahas tentang tata bahasa transformasional, grammarnya Chomsky. Dua aliran yang hari ini kita bahas adalah, terutama yang pertama, aliran semantik generatif ini dilatar belakangi dari ketidakpuasan murid-muridnya Chomsky terhadap teori tata bahasa transformasional generatif. Ketika minggu lalu kita bahas tentang tata bahasa transformasi generatif yang dipelopori oleh Chomsky, saat ini di sini kita bisa melihat bahwasanya aliran ini muncul dari ketidakpuasan para murid-murid Chomsky terhadap teori-teori tata bahasanya. Di mana letak ketidakpuasan itu? Kita lihat. Di sini dikatakan murid-murid yang melakukan atau melakukan kreasi baru terhadap teori tata bahasa transformasi generatif gurunya ini adalah Postal, Lakoff, McCauley, Kiparsky. Yang aliran ini mulai eksis pada tahun 70-an, jadi sekitar 5 tahunan setelah Chomsky menancapkan teori-teori tata bahasa transformasi generatifnya. Kalau pola tata bahasanya Chomsky kan seperti ini. Menurut Chomsky, dalam aliran tata bahasa transformasi generatifnya, semantik itu memiliki pembahasan yang berbeda dengan sintaksis. Karena kalau alirannya Chomsky fokusnya kepada sintaksis. Mungkin bisa dilihat lagi bukunya di halaman 70-an ya. Tata bahasa transformasinya Chomsky itu kaitannya dengan sintaksis atau grammar. Dan menurut dia, struktur batin adalah hal yang berbeda dengan struktur semantis dalam sebuah kalimat. Struktur batin itu, kalau Chomsky kan membahas tentang deep structure, struktur batin, dan juga surface structure. Surface structure itu adalah grammarnya, tata bahasanya, sintaksisnya. Kalau struktur batin, deep structure itu adalah makna yang tersembunyi di balik surface structure. Mungkin bisa cek lagi di Chomsky kemarin. Nah, sedangkan semantik generatif dia menawarkan ada struktur semantis. Semantis ini juga kan bicara tentang makna. Namun kalau menurut Chomsky, struktur semantis itu beda sekali dalam sebuah kalimat dengan struktur batin atau deep structure dalam surface structure. Itu beda. Kan kalau dalam teorinya Chomsky, dalam kalimat itu ada surface atau sintaksisnya yang di luar, kemudian maknanya itu deep structure. Nah, dalam aliran murid-muridnya ini dia mengatakan struktur semantis. Jadi di dalam kalimat itu ada makna yang disebut dengan struktur semantis. Nah, ini yang tidak dipahami, yang tidak disetujui oleh Chomsky. Dan kalau menurut murid-muridnya, struktur semantis itu ada kajian tersendiri di dalam grammar kalimat. Menurut teori semantik generatif,
Semantik itu dapat dikaji secara bersamaan dengan sintaksis karena hakikatnya keduanya adalah satu. Nah, ini jadi ketidakpuasannya ini berangkat dari Chomsky yang mengatakan kalau dalam kalimat itu struktur semantis itu hal yang berbeda, tidak bisa dikaji secara bersamaan. Namun kalau muridnya mengatakan struktur semantis atau semantik itu dapat dikaji secara bersamaan dengan sintaksis karena hakikatnya keduanya adalah satu. Menurut teori semantik generatif, struktur semantik itu serupa dengan struktur logika yang berupa ikatan tidak berkala antara predikator dengan seperangkat argumen dalam satu proposisi. Wah, ini istilah-istilah linguistik yang kaitannya dengan semantik ini. Kita lihat satu persatu, apa itu predikator, apa itu argumen yang ada dalam satu proposisi. Apa itu proposisi? Jadi unsur yang terbesar di sini adalah proposisi. Proposisi terdiri dari predikator dan juga argumen. Kita lihat. Nah, pokoknya konsep sederhananya semantik generatif seperti ini. Dia terdiri dari proposisi. Proposisi itu adalah induknya. Apa yang disebut dengan proposisi? Proposisi, ya ini ada hal-hal yang kalau dalam linguistik ada beberapa hal yang berbeda ya. Ada proposisi, ada presuposisi, itu di pragmatik kalau itu. Lalu nanti ada juga preposisi. Kalau preposisi itu kan awalan-awalan. Kalau ini proposisi, apa dia? Proposisi adalah makna yang menjelaskan isi komunikasi dari sebuah pembicaraan, atau disebut juga makna klausa. Nah, kalau kita kenal klausa adalah kalimat yang predikatif. Saya makan, saya tidur, saya berjalan, saya makan nasi. Itu klausa. Tetapi kalau bedanya apa dengan kalimat? Kalau kalimat kan dia predikatif, ada subjek, ada predikat, namun diakhiri dengan titik. Nah, ketika diakhiri dengan tanda titik, itu dia jadi kalimat, artinya sudah utuh. Tapi kalau masih saya makan, saya tidur, saya berjalan ke pasar tanpa ditulis dengan titik, itu berarti klausa. Kan di atasnya frasa adalah klausa. Tapi kalau sudah dibuat titik seperti ini, misalnya proposisi terdiri dari predikator yang berkaitan dengan satu argumen atau lebih, titik. Nah, itu kan sudah kalimat. Tapi kalau misalnya di sini tidak ada titiknya, itu masih klausa. Nah, proposisi itu adalah makna klausa. Gampangnya seperti itu. Jadi wujudnya klausa. Nah, akan tetapi yang dimaksud adalah makna yang muncul dari klausa itu. Proposisi terdiri dari predikator yang berkaitan dengan satu argumen atau lebih. Kita lihat apa itu predikator. Predikator adalah bagian dari proposisi yang menunjukkan hubungan perbuatan. Hubungan perbuatan berarti ini verb, kemudian sifat, adjektif, keanggotaan yang lebih kepada non-phrase, kejadian dan sebagainya dari sebuah argumen. Jadi predikator dapat berupa verb, adjektif, adverbia, atau keanggotaan ini numeralia, kejadian ini adverbia. Ya, ini jadi wujud-wujudnya predikator itu adalah verb, adjektif, adverb, atau numeralia. Lalu argumennya seperti apa? Argumen itu adalah nomina atau frase nomina, noun atau non phrase yang bersama-sama predikator membentuk proposisi atau membentuk makna klausa. Secara sederhana strukturnya dapat kita lihat pada contoh berikut. John killed Harry. John telah membunuh Harry. Proposisi, ini ada sebuah proposisi. Ingat, ini masih proposisi atau makna klausa. Kalau dikasih titik, John killed Harry, itu baru kalimat. Namun di sini bentuknya, kalau strukturnya ini yang predikatif, ada subjek, ada predikat, ada objek, dia dianggap sebagai klausa. Mengapa dikatakan klausa belum kalimat? Karena belum diberi titik. Nah, proposisi itu adalah makna dari susunan tiga kata ini, makna dari klausa. Jadi disebut dengan proposisi. Karena kita bicara tentang semantik itu berhubungan dengan makna. Nah, jadi susunan kata-kata yang predikatif ini adalah
makna atau proposisi, makna sebuah klausa. Kita lihat John Kilher ini terdiri dari 3 kata. Kita cari ininya dulu. Jadi nanti predikatornya itu di sebelah kiri, paling kiri dicari. Kill, predikatornya apa? Predikator itu bagian dari proposisi yang menunjukkan hubungan perbuatan atau verba. Nah, ini hubungan perbuatannya apa? Yaitu kill. Kill ini sebagai predikator berupa verb. Kemudian argumennya itu apa? Argumen adalah nomina atau frase nomina yang bersama-sama predikator ini membentuk proposisi. Nah, nominanya ya ada argumen saat John, kemudian ada Harry. John yang sebagai subjek ini disebut sebagai argumen 1. Lalu Harry yang berupa nomina sebagai objek ini disebut dengan argumen 2. Jadi gampangnya kalau proposisi itu adalah predikator yang berkaitan dengan satu argumen, atau argumen. Di sini ada argumen yang bersama-sama predikator membentuk proposisi. Argumen itu adalah nomina, frase nomina yang bersama-sama predikator. Jadi ketika ada argumen digabungkan dengan predikator, ini jadilah sebuah proposisi atau makna klausa. Nah, kalau bentuk klausanya seperti ini. Tapi kalau bentuk klausanya yang model begini, pintu tertutup, ini adalah proposisi. Tertutup ini dianggap sebagai predikator. Lalu pintunya dianggap sebagai argumen 1. Ini kan noun. Ya, intinya kan kalau argumen itu pasti kata kuncinya adalah noun atau noun phrase ya, kata kuncinya. Selainnya itu berarti dia masuk sebagai predikator. Atau yang ini, I am in the class. Kita lihat dulu di sini yang apa, noun atau pronoun sama ya. Di sini I am ini kan noun atau pronoun. In ini tidak, the class ini noun phrase. Jadi kita lihat di sini proposisinya apa? In. Jadi di sini proposisinya terdiri dari predikatornya apa? Predikatornya adalah in. In menunjukkan sebagai, ini dianggap sebagai predikator, sebagai ini keterangan, adverb, keterangan tempat. Keterangan tempat yang ingin ditunjukkan kan adalah argumen satunya I ada to be-nya tentunya, the class. Ini ingin menunjukkan bahwa tempatnya I ini ada di dalam kelas. Itu kan tadi kita lihat bahwasanya argumen ini adalah noun atau pronoun, juga bisa, atau frase nomina yang bersama-sama predikator membentuk proposisi, membentuk makna klausa. Nah, jadi ini in-nya ini predikator ya, ini ya meskipun kalau dalam grammar atau kalau dalam sintaksis, ingat ini bukan pelajaran sintaksis namun pelajaran semantik generatif. Jadi ketika mengurai maknanya juga mengurai susunan struktur sintaksisnya ini. Predikator ini berupa, coba kita lihat apakah dia verba? In bukan, adjektiva sifat bukan, nomoralia bukan, tapi dia berupa adverbia, keterangan tempat. In, keterangan tempat. Nah, ini salah satu contohnya, ini kalimat yang non verbal sentence. Nah, kalau yang kalimat verbal sentence seperti ini. Nah, ini kalau yang kalimat apa namanya apa namanya lupa saya, yang pintu tertutup, Manchester United, ya, seperti itulah sama bentuk-bentuknya. Baik, ini pembahasan singkat konsep-konsep yang terkait dengan unsur semantik generatif yang muncul dari ketidakpuasan murid-muridnya Chomsky, yang mengatakan kalau menurut Chomsky ketika membahas sintaksis yaitu cukup sintaksis saja, maknanya disebut dengan struktur batin atau deep structure. Namun kalau ingin membahas semantik itu pembahasannya berbeda dengan sintaksis. Tapi murid-muridnya ini ingin mengatakan ketika membahas sintaksis ini kan sintaksis, namun sintaksis yang dipadu dengan semantik, muncullah istilah-istilah ini. Ada proposisi, ada predikator, ada argumen.
Nah, itu pembahasan umum sekilas tentang semantik generatif. Baik, selanjut ke halaman 79 di buku itu. Kita awali dengan sebuah moto, tanpa kasus ku tak haus. Ada kasus, ku terasa haus. Datanglah engkau wahai kasus, memuaskan daku nan haus. Hei kita. Nah, ini motonya tokoh-tokoh tata bahasa kasus. Apa sih tata bahasa kasus? Kita lihat. Tata bahasa kasus atau case grammar adalah suatu modifikasi dari teori tata bahasa transformasi generatif. Ya, tata bahasanya Chomsky yang menjelaskan hubungan antara argumen dan predikator dalam satu proposisi. Sama dengan semantik generatif tadi, cuma nanti ada bedanya. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam karyanya yang berjudul The Case for Case yang termuat dalam buku Universal in Linguistic Theory. Tahun 68 buku ini muncul. Tentunya ini buku Bunga Rampai, bukunya Universal in Linguistic Theory, tapi di dalamnya ada satu pembahasan tentang case for case. Dalam karyanya itu Fillmore membagi kalimat atas modalitas dan proposisi. Namun proposisi dalam tata bahasa kasus, unsur-unsur pengisinya berbeda dengan proposisi pada semantik generatif. Tadi kan kalau dalam tata bahasa semantik generatif, proposisi itu di dalamnya ada predikator dan argumen. Kalau dalam semantik generatif, kalau dalam tata bahasa kasus tidak. Dalam tata bahasa kasus, proposisi itu terdiri dari verba dan sejumlah kasus. Kita lihat langsung contohnya. Rumusnya dulu, unsur-unsur tata bahasa kasus. Kalimat, dia berangkatnya dari kalimat. Kalau di sana tadi kan proposisi, apa yang paling tinggi adalah proposisi atau makna klausa. Dia berangkatnya dari kalimat kalau tata bahasa kasus yang paling tinggi. Kalau dalam aliran semantik generatif tadi, proposisi ada di sini, kemudian di sini predikator, verba ini sudah dianggap sebagai predikatornya, kemudian di sini kasus 1, kasus 2, kasus 3 ini dianggap sebagai argumen-argumennya. Namun kalau dalam tata bahasa kasus, unsur yang tertinggi adalah kalimat. Namun kalimat nanti terdiri dari proposisi yang di dalamnya ada verba dan kasus-kasus. Namun di sisi kiri kita lihat di sini ada modality juga atau modalitas. Yang dilihat dari apakah bentuk kalimatnya itu nanti bentuk negatif atau positif, negation ya, atau kalanya seperti apa kalanya. Kalau kala kan kaitannya dengan present past perfect. Nah, kalau aspeknya terkait dengan apakah dia continuous, maaf, kalau kala tadi ada present, ada past, ada future. Kalau aspeknya nanti ada continuous, ada perfect, ada simple, kemudian ada adverbia. Kalau adverbia kan nanti keterangan. Nah, kita lihat langsung contohnya. John broke the window with a hammer. Sentence, kemudian modalitinya apa? Karena bentuknya seperti ini, past ya, tense atau kalanya itu adalah past. Proposisi, kita lihat tadi proposisi kan harus ada verba dan beberapa kasus. Mungkin kita bisa lihat ini rumusnya dulu, rumusan singkatannya di buku juga ada sentence, ada modality, ada proposisi, ada adjective, ada objective, ada instrumen, ada case marker. Kita lihat satu persatu. Proposisinya terdiri, kalau dalam tata bahasa khusus proposisi terdiri dari verba dan kasus-kasus. Kasusnya ada kadang agentif, di sini ada rumusnya, agentif, O itu objektif, I itu instrumen. Kita bisa lihat kalau dalam semantik generatif kan di sini proposisi, yang di sini adalah predikator, kemudian di sini argumen 1, argumen 2, argumen 3. Namun kalau dalam tata bahasa kasus, argumen ini menjadi kasus
kasusnya sebagai apa? Kita lihat verb, propositor yang terima verb, kita turunkan dulu verbnya apa. John broke the window, verbnya adalah break, yang kembalikan ke bare infinitive-nya atau bentuk awalnya, bentuk dasarnya break. Meskipun di sini broke, ini bentuk verb to-nya ya dia sudah dijelaskan di sini kan dia menjadi past. Kalau di sini yang dikembalikan ke bentuk awal, bentuk bare infinitive. Kemudian kita lihat di sini Johnnya sebagai apa? Agen atau agent. Agentif. Agent itu biasanya lebih kepada subjek ya, yang melakukan. Agen ini nanti diurai ada K itu case marker atau tanda kasus. Ada tidak tanda kasus dari kalimat John ini yang menunjukkan bahwa dia sebagai subjek? Tidak ada, jadi kosong. Karena dia dilihat dari posisinya dia sudah menunjukkan sebagai agentif. Karena nanti ada dia posisinya di depan tapi dia bukan agentif, bisa jadi nanti dia malah jadi penderita. Itu ada contohnya, nanti kita bahas. Lalu kita lihat n-nya kan noun-nya John itu sendiri. Kemudian yang ke broke-nya kan sudah ada di sini. Yang berikutnya noun atau noun plus berikutnya the window. Kita lihat the window di sini sebagai posisinya adalah objektif yang mendapat perlakuan dari agen. K-nya atau tanda kasusnya dia sebagai objektif apa? Tidak ada, kosong. Lalu bentuknya the window ini adalah non phrase. Nah, phrase dari determiner ya. Lalu n-nya atau head-nya. Determiner the, kemudian n-nya atau noun-nya atau head-nya adalah window. Udah kelihatan. Nah, yang belum kelihatan kan ada with a hammer. Nah, di sini kita lihat tanda kasus. A hammer ini dianggap sebagai atau instrumen alat, ya kan? Jangan merusak atau menghancurkan pintu, menghancurkan jendela dengan hammer. Itu sebagai instrumen. Nah, sebagai instrumen ini K-nya kasusnya, tanda kasus, case markernya apa? Kok dia dianggap sebagai instrumen? Hammer itu kok instrumen, bukan objek. Biasanya kalau benda kan jadi objek. Ternyata di sini tidak, dia dianggap sebagai instrumen atau alat karena dia memiliki tanda kasus yaitu with, dengan. With, tanda kasusnya adalah with, dengan. Kemudian jadi dia bentuknya hammer non phrase, D-nya determiner, kemudian noun-nya atau head-nya adalah hammer. Nah, di situ jadi tanda kasusnya, ada tanda kasus di sini adalah instrumen saja karena ditandai dengan kata sambung with. Jadi kata sambung with ini dianggap sebagai case marker, tanda kasus. Baik, selanjutnya ini ada contoh lain. Contoh kalau tadi yang aktif negatif, kalau yang tadi yang positif, yang negatif. John didn't open the window. Nah, kita bagi menjadi sentence, kemudian ada modality-nya, kemudian ada proposisinya. Modality-nya berupa apa? Bentuknya negatif, negation. Nah, kemudian bentuk dari katanya ini dia berarti bentuknya kalanya adalah kala lampau, past tense. Kemudian proposisinya kita urai satu persatu. Pertama verbnya sudah kelihatan open karena dia bentuknya negatif. Ya didn't-nya nggak usah ditulis lagi karena untuk menguraikan atau menunjukkan makna didn't itu sudah ada di sini. Kemudian yang terdekat John. Nah, noun yang terdekat adalah John sebagai agentif. K-nya tanda kasusnya apa? Kosong. Karena dia berdiri sendiri ya sebagai noun. Kemudian yang kedua ini noun namanya yang kedua atau noun phrase yang kedua the window. Kita biasa lihat objektif. K-nya ada enggak di sini? Karena tidak ada, seperti with a hammer tadi. Berarti tanda kasusnya kosong juga. Noun phrase-nya kita lihat ya terdiri dari determiner, the, dan noun-nya atau head-nya window. Nah, itu cara kira-kira mungkin bisa dilihat lagi, dipahami lagi. Ya nanti kalau belum latihan tentu belum paham, atau mungkin ini contoh yang bentuknya kalimatnya bukan verbal sentence tapi non verbal sentence. Many toys are in the box. Nah, ini agak rumit ini.
kita lihat sentence, ada modality, ada proposisi. Modality-nya bukan bentuknya positif, bukan negatif ya, bentuknya positif ya. Kita lihat, tulis saja begini, simple, kalimat simple. Kemudian kita lihat verb-nya apa. Verb-nya karena bentuknya non verbal sentence berarti R ini ya, to be-nya ini sebagai verb. Kemudian di sini ada many toys, non phrase-nya many toys. Kita lihat many toys ini sebagai apa? Apakah dia sebagai agen? Biasanya kalau di awal kan agen, tapi ini tidak. Meskipun di awal, tidak selamanya yang di awal. Ingat, kalau dalam tata bahasa kasus, tidak selamanya yang di awal itu sebagai agen atau agentif. Kalau dalam sintaksis, ya dia di awal pasti sebagai subjek, pelaku. Di sini kita posisikan sebagai objek. Mengapa? Many toys are in the box. Karena ketika posisi dia ada di box, itu dia adalah sebagai objek. Dia tidak mungkin many toys ini masuk sendiri ke dalam box, tapi kan ada yang meletakkannya. Oleh karena itu dia dianggap sebagai objek. K-nya ya tetap kosong, case markernya tanda kasusnya kosong. Nah ini kok lari. Nah kita lihat ini dulu. Berarti ini apa, L-nya in the box kan ini lokatif, letaknya di mana? Tanda kasusnya K. Tanda kasusnya K berarti tanda kasus atau case markernya lambangnya K. Kemudian bentuknya apa? Case marker yang menunjukkan bahwa the box ini sebagai lokatif adalah in. Ini itu kan tanda letak. Nah kemudian the box-nya itu sendiri non phrase. Nah, ada determinernya, ada head-nya atau noun-nya box. Ini belum muncul tadi. Ini kan many toys itu ya determiner, dan toys-nya noun-nya. Yang perlu kita lihat, many toys meskipun di depan dia kita posisikan sebagai objektif. Mengapa? Karena many toys ini dia bukan pelaku, justru many toys ini adalah penderita. Ketika dia ada di dalam box, itu pasti ada yang meletakkannya. Dia tidak bisa langsung tiba-tiba masuk sendiri ke dalam box, kecuali kalau many toys-nya itu seperti film Toy Story. Nah, itu loncat sendiri masuk ke dalam box, ya bisa sebagai agentif. Tapi kalau ini many toys-nya yang normal saja, dia sebagai objek, sebagai yang dikenai perbuatan, jadi dia sebagai objek. Wujudnya jadi seperti ini. Ini ada case marker 1 in, dia sebagai penunjuk bahwa ini the box ini adalah lokatif, tempat. Nah itu contohnya, many toys are in the box. Tambah lagi, contoh lagi. Saya suka kalau pembahasan ini semantik tata bahasa kasus, karena sama sebetulnya seperti semantik, cuman istilahnya sama seperti apa sintek atau SFR, cuman istilahnya berbeda. Kataba Ahmadu ar-risalata. Kataba Ahmadur risalata. Kalau lengkapnya kan seperti ini. Ahmad telah menulis ar-risalah, surat. Sentence mod, jadi bahasa Arab juga bisa dicari tanda kasusnya. Sentence modality dan proposisi. Modality-nya apa? Kata ini kan bentuk fi'il madhi, berarti pas, skalanya atau tensisnya pas. Kemudian proposisinya kataba, verb-nya kataba. Ada kataba ada Ahmad. Yang pertama Ahmad, berarti Ahmad ini sebagai agentif K. Karena dia punya tanda kasus enggak? Kalau dalam bahasa Arab itu adalah bahasa yang punya kasus. Bahasa yang akhir-akhir katanya dia pasti ada kasus. K ini dia memiliki tanda kasus yaitu U. Makanya di sini saya pisahkan Ahmadu, karena ada kalanya dia Ahmada, ada kalanya dia Ahmad. Kalau Ahmad ya Ahmada saja, Ahmadu dan Ahmada. Kalau Muhammad ya bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin, itu kasus dalam bahasa Arab. Jadi U atau domah ini sebagai penanda sebagai bahwa dia ini ada sebagai agen. Mengapa begitu? Karena Ahmad ini bisa saja dia, atau ar-risalah ini bisa saja di depan kataba ar-risalata Ahmadu, bisa dibalik. Tapi selagi ini ar-risalata fathah, jadi tanda kasusnya dia nanti tidak jadi agen, dia pasti adalah jadi objek, tidak jadi fa'il tapi jadi maf'ul bih. Nah ini yang jadi agen nounnya adalah Ahmad.
Ahmad dia sebagai agent karena dia punya tanda kasus yaitu doma rofa ya, kalau mungkin yang pernah belajar bahasa Arab itu wa alamatu raf'ihi doma, doma zohiroh, doma yang jelas. Karena dia dianggap sebagai fa'il atau agent, maka tanda kasusnya ini sebagai tanda kasusnya. Kalau ini tanda kasusnya juga berada nih arisalata fathah, ini tanda kasus nasob. Dia sebagai objek karena dia punya tanda kasus arisalata atau fathah. Kemudian non presnya arisalah ya, determinernya alif lamnya itu. Kemudian nounnya adalah risalah. Nah itu contohnya. Kalau dalam bahasa Arab tanda kasus ini i'rab akhir kata, perubahan akhir kata yang nanti menunjukkan apakah dia fa'il ataukah dia maf'ul. Kalau dalam bahasa Arab posisi noun ini bisa dipindah-pindah, kadang di depan kadang di belakang. Cuma yang menunjukkan dia fa'il atau agent atau dia maf'ul bi atau dia objek itu adalah akhir katanya ini, harokat akhirnya itu yang disebut dengan case marker. Kalau dalam bahasa Inggrisnya case marker, tapi kalau dalam bahasa Arab namanya i'rab akhir kata. I'rab akhir kata ini, harokat akhir kata yang menunjukkan dia apakah dia fa'il, apakah dia maf'ul, atau apakah dia maf'ul bi. Baik, itu contoh-contohnya. Sekarang bagaimana cara kita mengetahui kasus-kasus, apakah kasus agentif, apakah dia objektif, apalagi ini kasus ada instrumen dan seterusnya. Nah, kita lihat satu persatu. Macam-macam kasus. Satu, agentif adalah kasus yang secara khusus ditujukan bagi makhluk hidup yang bernyawa yang melakukan tindakan atau pelaku. Jadi kata kuncinya kalau agentif itu adalah makhluk hidup yang melakukan sesuatu. Makhluk hidupnya bernyawa. Dalam tata bahasa, kasus agentif case adalah nomina atau frase nomina yang mengacu kepada orang atau binatang yang melakukan tindakan verba, melakukan atau ada kata kerjanya. Misalnya Tom prune the roses, Tom mati bunga mawar. Kita bisa lihat di sini berarti Tom karena dia di awal dan dia melakukan sebuah perbuatan kepada bunga mawar. Jadi Tom di sini verbanya adalah verba tindakan. Tom dianggap sebagai agentif. Kemudian namun tidak selamanya subjek verba menduduki kasus agentif. Misalnya pada kalimat berikut. Tom loves roses. Tom menyukai bunga mawar, berbagai bunga mawar. Nah, kalau dalam kasus ini, di dalam tata bahasa kasus, Tom bukan dianggap sebagai agentif. Mengapa? Karena verbanya ini bukan sebuah verba tindakan. Kalau ini Tom prune itu kan memetik, ada tindakan. Tapi kalau love, menurut tata bahasa kasus, love ini bukan tindakan, tapi justru malah Tom ini malah menjadi penderita dari roses. Tom menyukai roses. Pada kalimat ini Tom tidak melakukan tindakan, tetapi sikapnya yang terpengaruh. Sikapnya karena mencintai rose ini, dia sikapnya dianggap terpengaruh oleh rose. Nah, jadi sikapnya yang disebutkan bahwa love ini adalah verba, tapi verba yang membuat pelakunya ini malah terpengaruh, bukan melakukan tindakan. Itu kalau menurut Fillmore. Nah, kasusnya Tom yang di depan ini meskipun dia kalau dalam sintaksis sebagai subjek, namun kalau dalam tata bahasa kasusnya disebut datif. Karena dia malah menderita, di sini dikatakan mencintai itu malah menderita, bukan melakukan tindakan. Nah, kasus berikutnya datif tadi Tom, yang seperti contohnya Tom tadi adalah kasus mengenai makhluk hidup bernyawa yang dipengaruhi. Nah, itu kan tadi kan contohnya love, itu kan mempengaruhi. Dia dipengaruhi oleh verba. Dalam bahasa Inggris biasanya disertai preposisi to ya, kalau di kalimatnya di akhir preposisi to. Misalnya Roy obey his father.
Tom mematuhi, berarti ini Roy mematuhi bapaknya. Berarti di sini meskipun nggak ada preposisi itu, kalau dia di depan seperti ini, kata kerjanya mematuhi. Mematuhi ini kan bukan melakukan tindakan yang aktif, tetapi lebih kepada terpengaruh. Jadi kata kuncinya dia dipengaruhi oleh verbanya ini sendiri. Roy mematuhi bapaknya. Atau Roy so, maknanya kan begini, Roy so obedient to his father. Roy memperlihatkan kepatuhannya kepada bapaknya. Ya, ini Roy ini tetap dianggap sebagai datif. Contoh di atas. Ini keliru. Yang jelas ini dalam contoh di atas si fathernya bukan sebagai datif, tapi Roy-nya ini yang dianggap sebagai datif. Dalam tata bahasa kasus, noun atau frase nomina yang mengacu kepada orang atau binatang yang dipengaruhi tindakan verba termasuk dalam kasus datif. The boy was frightened by the storm. Ini ketakutan, berarti dia yang datif. I persuaded Tom to go. Saya membujuk Tom untuk pergi. Yang dibujuk berarti Tom yang dipengaruhi. Ini dia malah mempengaruhi. Yang dipengaruhi adalah Tomnya yang datif. Jika dalam tata bahasa tradisional datif disebut sebagai objek tak langsung. Agaknya dalam bahasa Indonesia ya biasa ditulis dengan kepada terhadap. Saya memberikan uang kepada Ana misalnya. Contohnya begitu dalam bahasa Indonesia. Macam-macam kasus. Nah, benefaktif ini beda kasusnya. Dan juga objek tak langsung adalah kasus mengenai makhluk hidup yang memperoleh keuntungan. Jadi lebih kepada dia memperoleh keuntungan akibat tindakan verba. Dalam bahasa Inggris biasanya disertai preposisi for. Misalnya Tom did it for Huck. Tom ini sebagai agentif, did ini kan verbnya. For ini adalah apa tadi, case markernya. Huck-nya ini dianggap sebagai benefaktif karena dia memperoleh keuntungan. Tom melakukan itu untuk Huck. John memanggang. John bake a cake for Lois. For ini dianggap sebagai tanda kasus untuk menunjukkan bahwa Lois ini adalah benefaktif. John memanggang sebuah kue untuk Lois. Agaknya padanan preposisi for dalam bahasa Indonesia adalah untuk, bagi, buat, demi. Saya membelikan buku untuk Dian. Saya bekerja demi Nyai, misalnya begitu. Komitatif adalah kasus yang ditujukan kepada nomina atau frase nomina yang berhubungan dengan nomina atau frase nomina lain dalam satu kalimat. Contohnya begini saja langsung. Tom runs away with Huck. Jadi Huck-nya ini dia dianggap sebagai komitatif karena dia berhubungan langsung. Ini adalah kasus yang ditujukan kepada noun atau frase nomina, atau frase nomina yang berhubungan langsung dengan noun atau frase nomina atau frase nomina lain dalam satu kalimat. Jadi Huck di sini kan berhubungan dengan Tom. Dia sama-sama melakukan sebuah aktivitas verba tindakan bersama-sama. Tom kabur dengan Huck. Tom ini sebagai subjek tentunya atau agentif karena dia ada tanda kasus with. Nah, jadi seperti sama-sama kabur. Nah, oleh karena itu di sini Huck-nya ini dianggap sebagai kasusnya komitatif, bersama-sama. With-nya ini adalah tanda kasusnya atau case markernya. Preposisi yang berhubungan dengan kasus ini adalah with dalam bahasa Inggris atau dengan bersama, dan dalam bahasa Indonesia saya dan dia pergi ke pasar. Saya dan Pak Guru makan nasi. Nah, itu komitatif. Saya sebagai agen, tapi Pak Gurunya sebagai komitatif kalau dalam tata bahasa kasus. Faktitif dan objektif ini jadi satu. Kalau dalam
sintaksis biasa ya ini yang disebut dengan objek. Tapi kalau dalam tata bahasa kasus ada bedanya. Yang satu faktitif, yang satu objektif. Kalau faktitif itu adalah kasus pada nomina atau frasa nomina yang mengacu pada sesuatu yang dibuat atau diadakan. Jadi faktitif itu tadinya belum ada, kemudian ada verba tindakan yang membuat hal itu ada. Contohnya, Tony build the shit. Apa shit ini? Bunker, barak. Tony telah membuat sebuah bunker. Nah, jadi di sini kan tadinya tidak ada. Jadinya tidak ada. Oleh karena itu objek ini kalau dalam sintaksis namanya disebut dengan objek. Objek ini kalau kasusnya dalam tata bahasa kasus dianggap sebagai faktitif. Faktitif Tony-nya sebagai agen, ini verb biasa, verb past ya, modality past. Kemudian the shit-nya ini dianggap sebagai faktitif. Mengapa tidak objektif? Karena dia tadinya tidak ada. Nah, kecuali jika nomina atau frasa nomina tersebut sebelumnya telah ada, maka dia memiliki kasus objektif. Misalnya Tony repaired the sheet. Nah, kalau ini kan berarti tadinya sudah ada karena rusak, lalu kata kerjanya, verba tindakannya adalah repair the sheet. Tony memperbaiki bunker itu. Itu bedanya. Saya membuat pintu, berarti pintunya adalah faktitif. Kalau saya memperbaiki pintu, berarti pintunya objektif. Saya membeli buku, berarti bukunya kalau tadi sudah ada kan berarti itu objektif. Tapi kalau saya membuat buku, itu berarti bukunya adalah faktitif. Itu bedanya. Ergatif adalah kasus yang bersifat kausatif, yang mengacu pada hubungan sintaksis yang terjalin antara suatu kalimat. Ini biasanya ada dua kalimat. Ada main clause dan subclause dan main clause ya. The raft move. Rakit itu bergerak. John move the raft. John yang menggerakkan rakit itu. Dalam hal ini John dianggap sebagai subjek, tapi subjek yang ergatif. Karena apa? Karena sebagai penyebab perbuatan yang awal ini. The raft move, John move the raft. Itu contoh kasus ergatif. Macam-macam kasus berikutnya adalah instrumental, alat. Kasusnya dianggap sebagai alat adalah kasus mengenai instrumen yang tidak bernyawa. Ingat, dia tidak bernyawa. Nanti pokoknya kata kuncinya ada di bernyawa atau tidak bernyawa. Dia adalah sesuatu nomina yang tidak bernyawa yang merupakan penyebab suatu tindakan yang diekspresikan oleh verba. Misal, Mary open the door with the key. Mary ini subjek atau agentif. Kalau dalam tata bahasa kasus agentif, kalau dalam sintaksis subjek. Open ya membuka, the door ini adalah, nah ini yang objektif atau faktitif. Nah, the door karena sudah ada sebelumnya berarti dia sebagai objektif. With the key di sini ada tanda kasus with, berarti the key-nya adalah sebagai instrumental. The key open the drawer. Nah, ini meskipun dia di depan, tapi karena dia adalah tidak bernyawa, dia tidak bisa dijadikan agentif. Karena agentif itu kata kerjanya kuncinya adalah yang bernyawa, bisa binatang, bisa manusia. Karena ini the key meskipun dia sebagai subjek, tapi karena dia posisinya adalah sesuatu nomina yang tidak bernyawa, dia dianggap hanya sebagai instrumen saja. Mengapa dia dianggap sebagai instrumen? Karena dia adalah penyebab suatu tindakan. The key open the drawer. Kunci itulah yang membuka laci. Ya menggerakkan tentu manusia tentunya. Tapi the key di sini dianggap sebagai instrumen. Itu bedanya. Ada kalanya instrumen itu di akhir, ada kalanya instrumen itu di awal. Lokatif adalah kasus yang memperkenalkan lokasi atau orientasi ruang atau tempat yang diperkenalkan oleh verb. Susan put the book on the table. Susan akan jelas agentif. Put ya ini verba lampau. The book ini objektif, dia bukan faktitif. Kalau faktitif asalnya tidak ada. Nah, kalau ini karena put meletakkan berarti sebelumnya sudah ada. Berarti ini dianggap kasusnya adalah objektif. Kalau ada on the table, nah ini on ini tanda kasus, case marker dari lokatif. The table ini kan lokatifnya, tempat, menunjukkan orientasi ruang atau tempat. She came from India. Dia datang dari India.
She jadi agentif, ini verbanya. From India, from ini tanda kasus, ini case marker. Indianya adalah lokatifnya. Nah, gampang bukan dalam menentukan macam-macam kasus dalam tata bahasa kasus. Oh, ini terlihat enggak ini? Apa summary-nya? Penanda kasus bahasa Inggris ada benefactive for, untuk bagi, ada commutative with, dative to, factitive zero, nggak ada tandanya. Objektif zero, tidak ada tandanya. Ada instrumental, ada by, ada with. Lokatif tandanya dengan to, in. Agentif by, oleh. Ini ringkasannya. Baik, sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.